Oke, dan teman-teman yang donor darah, ya jadi memang donor darah yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia bersama Korpri DPR RI ini memang dilakukan secara rutin ya dari awal pelantikan 2019 ya, itu rutin di 2020, tapi terkena dampak pandemi jadi hampir 1 tahun benar-benar tidak diadakan. Lalu kemarin di 2021 sempat dilakukan 2 kali, dan untuk 2022 ini baru dilakukan kembali di Gedung Nusantara di DPR. Jadi memang tahun 2021 kemarin saya mendapatkan tugas dan amanah sebagai duta negara DPR RI, tentu adalah satu hal yang benar-benar menyentuh saya ya. Beda rasanya dengan duta olahraga atau duta apapun ya yang biasanya dicanangkan, itu satu hal yang dapat menggerakkan hati nurani kita sebagai manusia untuk membantu sesama. Buat saya cara ini adalah hal yang paling sederhana, paling murah, kita ikut berkontribusi untuk membantu masyarakat. Jadi betul-betul ini dikarenakan sering mendorong bagaimana? Iya, pertama kali ada keinginan dalam diri saya sendiri untuk mendorong. Ini kan hal yang tidak bisa kita paksakan ke orang lain. Jadi memang kalau saya ditugaskan menjadi duta negara adalah saya dipercaya untuk bisa menggerakkan orang lain. Mungkin itu hal kecil, tapi buat saya ini satu hal yang besar artinya untuk saya, karena jiwa sosial itu harus terus kita gelorakan. Karena kita tahu bahwa stok darah kita juga di PMI Jakarta juga menyusut karena pandemi kemarin. Kita nggak pernah bayangkan bahwa darah kita ini mungkin bisa membantu saudara kita yang ada di Aceh. Teman-teman bisa bayangin setiap hari ada berapa transfusi darah yang dibutuhkan. Ada banyak ratusan ribu kecelakaan di luar sana. Ada ibu-ibu yang sedang meregang kesakitan untuk melahirkan bayi yang membutuhkan transfusi darah. Ada yang harus cuci darah. Jadi sangat-sangat dibutuhkan memang. Hal ini mungkin nggak menjadi satu fokus orang bisa menilai ini adalah kebutuhan yang real. Secara morality, it's really humanity. Jadi hal yang sederhana yang sangat berdampak. Pasti akan membuat lemas dan baik. Jadi jangan khawatir, jangan panik. Lewat tubuh kita, lewat sumsum tulang belakang, ini akan menghasilkan darah baru. Jadi regenerasi sel, regenerasi darah yang akan justru membuat kita akan jauh stimulate kesehatan kita secara baik, ya. Lalu mendeteksi kalau ada penyakit secara dini juga lebih kelihatan, ya. Efektivitas jantung dan juga kolesterol juga baik. Ya, tadi yang saya bilang di depan juga akan membuat stimulate kita jauh lebih awet muda, ya. Dan memang efek lainnya adalah ya dalam 2 minggu darah baru kita akan muncul, regenerasi sel, regenerasi darah itu akan timbul. Jadi saya sih mungkin kalau eksplor rasanya bagaimana ya dari sebuah sih. Cuman wajar kalau orang lain mungkin takut, ada indikasi lemas dan lain-lain, tapi sama sekali itu nggak serius. Berapa kali? Jadi interval Berapa kali? Jadi interval donor darah yang baik itu setelah 12 minggu atau 3 bulan ya. 3 bulan baru boleh dilakukan. Jadi usia 17 sampai 64 tahun, tapi kalau darahnya bagus dan rajin untuk donor darah untuk usia atas nggak boleh juga sampai kapan aja. Jadi 17 tahun. Lalu ya cukup asupan gizi, makan yang cukup, istirahat cukup, itu aja. Simpel sih syaratnya. Saya rutin karena sebelum di DPL juga saya dari SMA tuh memang kan sering paskibraka dan lain-lain. Jadi kegiatan-kegiatan sosial saya juga sangat banyak. Jadi buat saya gerakan ini terus menjadi satu kedisiplinan. Kalau Amora belum ya, yang besar-besar kayaknya Aziel ya. Tapi mereka pasti akan bergerak. Ini testimoninya ajakan masyarakat baik, masyarakat dimanapun ada.
Kamera Bu. untuk mau membantu sesama. Satu tetes darah kita sangat bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Yuk kita dulu. Dan ini mungkin sedikit nih